mutamakin tetap seperti itu. Jadi mutamakin itu memang harus sambil duduk ya. Jadi tidak bisa seorang misalnya tidur sambil berdiri atau sambil terlentang. Atau apalagi tengkurap ya, pantatnya di atas seperti itu ya. Jadi itu. Watal itu yang ketiga, zawalul akli, hilang akal. Ay walabatu alaihi. Ya. Jadi akalnya itu terdominasi oleh sesuatu yang lain gitu ya. Bisukrin karena sebab misalnya mabuk, au marobin atau sakit, au jununin atau gila, au irmain atau epilepsi, au ghairi dzalika atau yang lainnya. Ya. Ketika hilang akal dengan kategori yang tadi kita sebutkan, maka dia batal wudunya. Ya. Warabi'u dan yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah. Nah, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang halal dinikah. Jadi ajnabiyah di sini apa? Halal dinikah. Berarti lawan bahasa halal dinikah, suami istri akan batal berhubungan kulit. Gitu ya. Ghairal muharram, ghairal mahram, yang bukan mahram, walau maitatan, walaupun dia sudah meninggal, bersentuhan kulit walaupun dia sudah meninggal. Nah, gitu. Jadi membatalkan wudu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, dan yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan di sini adalah zakarun wa unta. Jadi zakar dan unta. Balago yang sudah mencapai baligh atau yang sudah mencapai haddas syahwati, ya, yang sudah mencapai batas ada syahwat urfan, secara urf. Berarti gini, seseorang bisa dikatakan dia itu belum haid misalnya nih, tapi orang ini yang belum haid ini, bisa perempuan ya, sudah ada rasa suka dengan lawan jenis, berarti otomatis dia sudah mencapai haddas syahwat. Berarti kalau misalkan orang ini sudah mencapai haddas syahwat, batasan syahwat, maka laki-laki, ya, gurunya laki-laki ini, ya, salaman dengan perempuan kelas 5 lah atau kelas 4 yang dia belum balik, tapi dia sudah mencapai batas syahwat, alias senang bogoh gitu dengan lelaki, misalnya ada rasa suka, ya, maka guru dan murid ketika bersalaman itu membatalkan wudu, ya. Jadi bukan definisinya itu bukan balik, tapi definisinya itu mencapai batas syahwat gitu ya, alias ada rasa suka dengan seseorang. Jadi walaupun secara biologis dia belum haid atau belum mimpi jima, katakanlah untuk laki-laki ya, keluar mani, tapi kalau dia punya rasa suka dengan seorang, dengan lawan jenisnya, maka itu sudah berkategori haddas secara urf, kebiasaan. Nah, makanya di sini secara kebiasaan seorang anak yang suka dengan lawan jenisnya ini kira-kira di usia berapa tahun kan itu. Maka ketika dia tahu, seorang guru tahu misalnya itu membatalkan
Jangan bersentuhan ya, seperti itu. Begitu. Kalau bersentuhan dia sedang wudhu ya batal. Salaman ya. Begitu ya. Wal muradu bil mahram ya. Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah man haruma nikahuha. Orang yang haram apabila dinikahinya. Li ajli nasabin, karena sebab nasab, au rodo'in, atau sebab menyusui, ya, au musaharah, atau sebab karena ikatan pernikahan, sebab menyusui atau sebab ikatan pernikahan. Contoh rodo'ah itu begini, seorang ibu, ya kan, mendapati seorang anak, orang memilik orang lain, ya kan, anaknya orang lain, perempuan, yang si ibu ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa nyusu gitu ya, karena habis akhirnya berinisiatif kepada ibu itu gitu kan. Dia juga punya anak laki-laki gitu kan. Nyusu itu asra robaah kali nonton khomsah ya, 5 kali ya. Sedot lepas, sedot lepas, sedot lepas. Kalau 5 kali, maka antara dia dengan anaknya yang laki-laki itu jadi saudara persesusuan. Otomatis kalau sudah balik besar, ya salaman gitu batal. Kita rodoah nina. Terus jadi musaharah sebab pernikahan. Misal laki-laki dengan perempuan menikah, kemudian si laki-laki ini punya mertua perempuan ya, ibu berarti mertuanya ya. Salaman sebatal wuduna. Sebab naon? Musaharah, gitu kan? Sebab pernikahan. Seperti itu. Jadi sampai kapanpun dengan mertua ya, itu sifatnya apa, abadian gitu ya, abadian, alias haram. Misalnya ini haram mertua itu dinikahi, haram, nggak boleh. Kemudian kedua, dia bersalaman saja walaupun misalkan istrinya sudah meninggal atau sudah cerai misalnya, tetap dia jadi musaharah, pun tidak batal. Jadi tidak ada apa namanya, urut mertua itu nggak ada gitu ya, selamanya itu. Seperti itu kalau musaharah. Wa qawluhu min ghairi ha'ilin, dan ucapan min ghairi ha'ilin, ada penghalang ya, yang rujuk dikecualikan malaukana hunaka ha'ilun, apabila di sana ada, apabila seseorang pakai ha'ilun. Ha'ilun itu penghalang. Wala naqdohina izin, maka tidak ada batal walaupun bersentuhan. Misalnya ya, perempuan dan lelaki salaman tapi pakai sarung tangan, tidak membatalkan wudhu sebab tidak bersentuhan kulit. Jadi yang membatalkan wudhu itu kalau dia bersentuhan kulit dengan kulit kan gitu. Kalau ada penghalang ya, itu tidak jadi membatalkan wudhu ya. Wal khamisu, dan yang kelima, wa huwa akhirun nawaqid, yang merupakan akhir daripada yang membatalkan wudhu adalah masu firjil adami ya, apa namanya, menyentuh kemaluan anak Adam, bibal pinil kaf, dengan bagian daripada telapak tangan, min nafsihi, baik kemaluan dirinya, wa ghairihi, atau kemaluan orang lain kan gitu ya. Zakaron, baik itu dia laki-laki,
au unsa ataupun